Tidak akan istiqomah iman seseorang sebelum istiqomah hatinya. Tidak akan istiqomah hatinya sebelum istiqomah lisannya. Maka kalau kita ingin memiliki akhlak baik, jaga saja lisan kita. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Yang kedua, di dalam kitab tersebut barang siapa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah berkata baik atau diam. Ini pangkal akhlak. Jadi yang pertama tadi membahas tentang kecintaan ke orang lain, penyakit penghalangnya dengki. Dengki itu pembunuhan pertama, dengki hadirin, Habil dan Habil. Iblis itu dengki kepada Nabi Adam sehingga dia memilih dikutuk seumur-umur, nggak apa-apa. Akibat tidak rela Nabi Adam diberi nikmat oleh Allah, diberi kelebihan. Dan Yahudi juga sebagai kaum pendengki, tidak rela orang lain dapat nikmat. Harusnya bagaimana? Yang tadi dikatakan, kita harus senang orang lain dapat nikmat, ikut prihatin orang lain dapat musibah, dan kita harus lebih senang kalau orang lain diberi oleh Allah lebih baik daripada kita. Masya Allah. Ayo periksa hati kita. Biasanya dengki itu selevel. Ojek dengan ojek, jarang ojek dengki ke pilot. Pilot dengan pilot lagi. Akhwat dengkinya dengan akhwat lagi. Dokter dengan dokter lagi. Menteri dengan menteri. Yang bahaya adalah kiai dengki ke kiai yang lain. Cenderung nanti akan menggunakan dalil untuk menjatuhkan orang yang didengkinya. Tidak rela. Tidak rela pesantren dengan pesantren lain, sekolah dengan sekolah lain. Berusaha ciri khas pendengki, tidak mau memuji, selalu mencari kekurangan untuk dijatuhkan. Dan pendengki itu wajahnya nggak pernah enak dilihat, kata-katanya tidak enak, raut mukanya tidak enak, auranya tidak enak, karena pendengki itu hatinya tidak enak. Jadi memancar dari tutur kata, tulisan, nada, gerak-geriknya. Yang kedua adalah falyaqul khairan aw liyasmut. Jadi Allah menciptakan lisan ini untuk mulut. Allah bikin mulut untuk apa? Makan. Lisan untuk, Allah menciptakan lisan untuk apa? Bicara atau bicara baik? Bicara baik. Jadi pilihan bicara itu ternyata cuma dua, bicara baik atau diam. Apa yang disebut falyaqul khairan? Zikrullah, itu bicara baik. Amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah orang dari perbuatan buruk, itu perkataan baik. Wilayah kita di sana saja bicara. Kalau yakin perkataan kita baik, baru bicara. Kalau belum yakin ini benar, belum yakin bermanfaat, belum yakin ini menyusahkan orang atau tidak, udah diam saja. Kalau yakin baik, bicara. Diam itu emas, tapi bicara itu yang lebih bernilai dari emas apa sih? Berlian. Kalau bicaranya manfaat, bicara secukupnya. Orang yang berakhlak baik itu adalah istiqomah dari lisannya.
Tidak akan istiqomah iman seseorang sebelum istiqomah hatinya. Tidak akan istiqomah hatinya sebelum istiqomah lisannya. Maka kalau kita ingin memiliki akhlak baik, jaga saja lisan kita. Kalau ada yang ngaji itu, mungkin gurunya bisa membantu, ya. Ya memang ini kajiannya tingkat sedang ke atas. Kalau adik-adik yang masih remaja, mungkin kajiannya bawa ngantukin, ya. Yang daripada ngobrol tidur aja deh, ya, nggak apa-apa. Ada SMP, SD, SMA, SMP. Oh iya, iya. Kalau nggak kuat bobo aja nggak apa-apa. Memang kajian malam Jumat biasanya kajian ma'rifatullah, ya sebetulnya bicara yang baik, mengukur siapa yang ada di depannya. Ya. Jadi kalau kita ingin punya akhlak baik, kita wajib serius menjaga lisan kita. Aslinya ya, makin banyak bicara, makin banyak berpeluang tergelincir niat dan tergelincir kata-kata. Apalagi kalau sudah bicara tentang saya, keluarga saya, anak saya, sekolah saya, jabatan saya, kalau sudah ada saya, itu kecenderungannya di-upgrade selain berat badan. Bagaimana hafalannya? Alhamdulillah saya sudah menghafal 5 juz, padahal baru rencana 5 juz. Bagaimana tadi baca Quran berapa halaman? Di-upgrade, kecenderungannya di-upgrade. Kenapa? Karena kita ingin orang lain mengakui, menghargai kita, dan jualannya omongannya. Makanya para pedagang kalau tidak hati-hati dekat dengan bohong kalau sudah mempromosikan barangnya, dibagus-bagus. Padahal yang menentukan jadi ada yang beli itu Allah, dan Allah tahu kita bohong atau tidak. Makanya jangan promosi tentang Darut Tauhid berlebihan. Ini ada para pimpinan, jangan, biasa saja. Jangan promosikan sekolah Darut Tauhid, jangan, biasa saja, apa adanya. Karena nanti bohong, dosa. Jualan juga gitu. Ini motor kuat, sudah nabrak tiang 3 kali. Gak usah sebut kuatnya, tiangnya aja sebut. Kalau berani jualan begitu luar biasa. Ini motor STNK-nya 2 bulan lagi habis. Ban sudah gundul, mungkin 3 bulan lagi sudah kelihatan kawatnya ini. Dan ini belum di tune up, sudah beberapa lama. Memang ini pernah masuk got sekali. Waktu banjir kerendam. Wah, saudara ngomong kayak gini, nanti gimana? Ya Pak, saya cari berkah dagang dari kejujuran. Allah mendengarkan setiap ucapan saya. Dan yang menentukan yang beli motor ini adalah Allah yang membagi rezeki. Saya berdagang sebagai amal soleh, tidak mau dagang jadi dosa. Wah, saya senang deh, tapi sesudah mendengar cerita adek, kayaknya gak cocok dengan yang saya inginkan. Gak apa-apa Pak, bener gak apa-apa Pak. Tadinya saya udah tertarik, tapi sesudah tahu ini kerendam banjir 3 kali, saya gak mau Pak. Alhamdulillah, Bapak mau silaturahim mendengar juga sudah rezeki bagi saya. Tapi dek, saya kagum kepada adek nih. Ngomong-ngomong, adek sudah punya jodoh belum? Belum Pak. Sama deh dengan saya ya. Kenapa? Apa yang salah? Ini kejauhan mikirnya.
Disangka dapat menantu ya. Enggak, sesuka saya aja ngarangnya hadirin. Allah menyaksikan. Enggak perlu kita ngobrol supaya orang lain kagum ke kita, enggak perlu. Tidak ada gunanya. Tidak perlu kita mengupgrade kata-kata kita supaya orang terpesona, enggak perlu. Enggak ada perlunya orang terpesona ke kita. Yang perlu setiap kata-kata kita diterima oleh Allah jadi kebaikan, dah segitu aja cukup. Selebihnya Allah yang menghujamkan di hati siapapun. Menyimak guru-guru yang bicara pakai hati itu tidak banyak rekayasa, bicaranya lempeng saja. Tapi setiap kata-kata itu rasanya ada tenaganya. Jadi kepikiran, tergugah, ingin mengamalkan. Padahal biasa saja bicaranya. Karena Allah tahu keikhlasan yang bicaranya. Allah tahu bicaranya tidak direkayasa, tidak dilebih-lebihkan. Bicaranya tidak untuk diakui sebagai orang yang pintar, hafal ini, hafal itu. Bicaranya benar-benar lillahi ta'ala. Saya punya ilmu ini titipan Allah, saya sampaikan karena Allah. Dan Allah tahu dia tidak merindukan pujian, pengakuan, kekaguman. Allah yang menghujamkan. Hadirin, lebih hemat bicara, lebih aman. Jangan segala dikomentari. Juga jangan segala ditanyakan kalau tidak perlu. Tidak harus segala ingin tahu kalau tidak ada perlunya. Juga kalau tidak ada yang nanya, jangan jawab sendiri. Tidak usah kita menjelaskan banyak hal supaya dianggap pintar. Kalau tidak diperlukan, ya sudah, nggak usah bicara. Lebih irit bicara, lebih aman, lebih dekat dengan akhlakul karimah. Percayalah, orang yang banyak bicara bakal banyak tergelincir kata-katanya, banyak tergelincir hatinya, bisa bohong, bisa dilebih-lebihkan, bisa gibah, bisa fitnah, bisa menyakiti orang. Tidak aman, tidak aman banyak bicara. Makanya pilar akhlak yang kedua, falyaqul khairan aw liyasmut. Ingin istiqomah iman, harus istiqomah hati. Ingin istiqomah hati, istiqomah dalam jaga lisan. 3. Yang ketiga adalah ketika seorang minta nasihat kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawabnya, la taghdab, jangan marah. Dalam hadis yang lain, la taghdab walaqal jannah, jangan marah, bagimu surga. Di dalam surat Ali Imran 134, salah satu ciri orang bertakwa, wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan amarah. Jadi sumber kerusakan, kelalaian, kemalasan adalah memperturutkan nafsu. Silakan lihat berita-berita, kasus demi kasus, urut. Kenapa terjadi kasus ini? Pasti memperturutkan nafsu. Telah terjadi perzinahan, memperturutkan nafsu syahwat. Terjadi pemukulan, penganiayaan, pembunuhan, memperturutkan amarah. Betul? Korupsi memperturutkan keinginan. Dalam Islam, akhlak itu akan terbentuk kalau kita bisa mengendalikan diri. Di antaranya adalah la taghdab. Surat Ali Imran 159. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa bima rahmati minallah lintalahum walau kunta faddan qalidal qalbi lan faddu min haulik fa'fu anhum wastaghfir lahum wasyawirhum fil amr fa idza azamta
Fatawakkal 'ala Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Hanya dengan rahmat Allah wahai Muhammad, engkau bersikap lemah lembut. Sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, lan faddu min haulik, niscaya orang menjauh dari sekitarmu, dari sekelilingmu. Wa'fu anhum, maafkan mereka. Wastaghfir lahum, mohonkan ampunan bagi mereka. Wasyawirhum fil amr, dan bermusyawarahlah dengan mereka dalam urusan itu. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Sekira sudah membulatkan tekad, pasrahkan ke Allah. Innallaha yuhibbul mutawakkilin. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang tawakal. Hadirin, sifat marah kecenderungannya zolim. Sedangkan Islam, orang bertakwa itu adalah orang yang adil. Lawannya zolim, adil. I'dilu huwa aqrabu littaqwa. Berlaku adillah, adil lebih dekat kepada takwa. Hati-hati bagi para pemarah. Orang yang marah itu akal sehatnya sangat turun. Makanya kalau orang marah, kata-katanya rendah sekali, seperti yang tidak berpendidikan. Sering dengan kata-kata yang kasar, nama hewan. Sungguh malu. Kalau orang sedang marah, rekam saja. Nanti kalau sudah reda, baik-baik, kasih rekamannya. Mudah-mudahan tidak marah lagi. Ada yang nanya bagaimana kalau di telepon ada yang marah-marah, ada yang menyarankan jauhkan teleponnya. Kira-kira 5 menit bilang maaf ya, putus-putus, mohon diulangi. Insya Allah berhenti itu marahnya. Dibanting hadirin teleponnya.